Suara Grace FM The Sound of Life, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Shalom, kaulah muda Gracia. Selamat berakhir pekan dan bersama saya kali ini Leo yang menggantikan rekan saya Rinto yang biasanya menemani kaulah muda di program Young and Fresh. Dan hari ini luar biasa, kita akan mendengarkan sebuah renungan firman Tuhan, menjadi bahan evaluasi untuk diri kita juga ya, anak-anak muda ya. Karena kita perlu belajar selalu dari firman Tuhan supaya masa depan kita ini menjadi sebuah perjalanan yang lebih baik pastinya ya. Dan bersama dengan Kak Indra. Shalom. Shalom. Kak Indra. Waduh. Semangat sekali ya Abang Leo. Semangat ya lama gitu. kita gak bareng ya. Waduh. Kayak melepas kangen gitu ya. Peluk. Oke, kita hari ini punya tema comeback stronger. Comeback stronger. Ini Ya. kayak ya memang ya kalau yang cowok-cowok siaran nih, saya inget kalau istilah-istilah begini nih kayak misalnya dari kekalahan Manchester United gitu ya. Dulu lawan Munchen, terus Barca PSG. Nah, Ya kan? iya. Jadi Karena suka bola. ataupun mungkin atlet-atlet yang cedera, pasti diucapinnya begitu ya, Iya, comeback stronger. comeback Dengan stronger. harapan mereka pulih, kemudian tampil lebih kuat lagi gitu ya, Betul. lebih hebat lagi gitu ya. Yes. Kira-kira nanti kita akan membahas secara rohaninya tentang comeback stronger. Jadi untuk kaula muda Gracia, pastikan mendengarkan, waktunya cukup singkat, tetapi saya percaya pesannya padat, akan memberkati. Dan kalau hari-hari ini Anda sedang mengalami sebuah tantangan, ini dia motivasi kita bersama dengan Kak Indra. Kak Indra, silakan, kita akan memulai dengan doa ya. Ya. Doa pembuka, bukan bukan doa doa makan. Oke, Kak Indra, silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik pada pagi ini kami boleh bersama-sama untuk mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, Kau yang siapkan hati kami, biar wadah kami disiapkan, berjalan kami disiapkan untuk kami boleh menampung semua apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat semua yang sedang mendengarkan siaran ini Tuhan. Kami percaya Bapa, biar Kau Tuhan yang membuka hati setiap kami supaya kami bisa menangkap, mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang take over semuanya dari awal sampai akhir. Kami percaya Bapa, Kau juga yang menyertai, melindungi semua peralatan yang ada, semua jaringan koneksi internet, semua Tuhan yang terlibat. Dan kami percaya Bapa, biar semuanya boleh berjalan dengan baik sehingga firman-Mu boleh disampaikan sampai ke ujung dunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami musnahkan dan dalam kuasa-Mu Tuhan yang di dalam kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, nanti untuk kaula muda Gracia yang menyaksikan lewat YouTube channel Suara Gracia FM, kalau sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kak Indra, bilang gaskan Kak Indra ya. Yes, amin ya. Tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk yang belum pernah tahu Kak Indra, kayaknya baru pertama kali lihat di YouTube channel ataupun di dengerin di radio Suara Gracia, Kak Indra sedikit menjelaskan ya. Ini Kak Indra ini seorang ketua dari komunitas remaja, yaitu Lifeguard Youth Community. Dan Lifeguard ini ada di bawah naungan dari Persekutuan Doa Eklesia. Betul, Benar ya Kak Indra betul, ya? Leo. Nah, Kak Indra ini bapaknya anak-anak remaja. Aduh, bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, Kak Indra itu seorang ketua dari Jaringan Doa Pemuda Remaja Kota Betul, Cirebon ya, Cirebon. JDPR. Jadi tugasnya yaitu membuat sebuah jaringan anak-anak muda, Menyatukan, kegiatan ya. menyatukan, berdoa, Ya. kemudian juga ada acara-acara kebersamaan Ya. gitu ya. Nah, itu dia sebagai ketua Lifeguard, ketua JDPR, dan juga sebagai worship leader, Yep. OTW sebagai dancer kalau nggak salah ya. Jangan Bang, nanti lari semua. bisa letak lantainya nanti. Dan OTW sebagai seorang bapak rumah tangga. Amin. Oke, Ya. Kak Indra, comeback stronger. Oke. Kita mau bahas dari mana dulu nih? Tadi kan saya dapat tema ini ya. Kita kan hidup nih setahun ya, 12 bulan ya teman-teman ya. Diawali mungkin dengan doa di awal tahun, gaspol. Kadang yang jadi kelemahan kita anak-anak muda tuh kalau udah nyampe tengah-tengah itu tuh kadang melempem. Jadi kayak misalnya kita dibakar di awal, apinya menyala, tapi ketika udah di pertengahan tahun, ketika mungkin sudah banyak
masalah dalam hidup setiap kita, banyak istilahnya kejadian yang kita alami dalam hidup setiap kita, itu yang membuat kadang api itu jadi mulai redup. Dan hari ini kenapa saya mau bagikan tentang comeback stronger, karena setiap kita mungkin ngalamin kejatuhan teman-teman ya. Setiap kita mungkin ngalamin yang namanya jatuh dalam dosa. Tapi mau nggak kita kembali kepada posisi kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita ini tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan sampai nanti kita menyelesaikan tahun 2024. Yes. Karena saya percaya tahun depan entah akan ada apa, tapi kita harus tahu bahwa kita harus menuntaskan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Yeah. Start strong, finish strong. Jangan Yeah. sampai kita memulai dengan kuat di awal, pertengahan yang meredup, dan akhir tahun jadi loyo. Kan mau Natalan nih teman-teman ya. Kalau Natalan kan udah happy lah ya. Iya. Libur sekolah, libur panjang, Natalan, harus dengan api yang baru dan semangat yang baru. Jangan kita datang ke Natalan, kita mengakhiri tahun 2024 dengan hati yang loyo, dengan semangat yang redup. Tapi saya percaya, mari comeback stronger. Apapun yang udah terjadi dari tahun Januari sampai Oktober ini, itu lupakanlah yang sudah lalu. Kita menatap 3 bulan ke depan ini ya, bagaimana caranya kita bisa mengakhiri tahun 2024 dengan kuat bersama dengan Tuhan. Oke. Ya. Jadi kalau kemarin sempat kalah, sempat jatuh, Ya udah. sempat sedih, putus Ya. asa, masih ada kesempatan ya kayak Ya gitu. ada, let it go aja. Karena saya percaya ketika apa yang udah terjadi dalam hidup kita, ya Tuhan pasti akan balikan semua dalam hidup kita, asalkan kita mau benar-benar hidup di dalam jalan Tuhan. Oke, jadi nggak ada kata putus asa, nggak ada kata Betul. terlambat, Betul. ya. Untuk kalau hari ini, nah ini harus sebuah keputusan ya. Hari ini ngalami sesuatu keterpurukan, apapun jenisnya gitu ya, Betul. keterpurukannya, stop, ambil komitmen, ya Ya. kayak Andre ya, comeback stronger. Jangan kita berlarut-larut ya. Kadang ini anak-anak muda nih larutnya terlalu lama. Jadi gagal move on lah. Jadi Iya. ya udah, jadi istilahnya udahlah apa adanya aja. Tapi ya lo harus tahu bahwa kita ini dikasih sama Tuhan tuh kekuatan yang baru setiap pagi. Iya. Ya kita berdoa, kita mungkin baca Alkitab, mungkin kita yang perjamuan kudus setiap hari. Ya kita dikasih kekuatan yang baru. Itu yang membuat kita hari demi hari semakin kuat, bukan semakin lemah. Jadi apapun yang tadi kalau bilang, apapun yang udah terjadi udah stop di situ. Jangan kita jadikan itu alasan untuk kita menatap hari ke depan. Tapi biarlah kita menatap ke depan dengan harapan yang baru, dengan pandangan yang baru, karena saya percaya Tuhan itu ada di pihak kita dan Dia tidak akan meninggalkan setiap kita. Luar teman-teman. biasa ya. Jadi jangan putus asa. Nah, kita tanya ya sama Kak Indra, langkah-langkahnya seperti apa gitu untuk kita comebacknya aja kayaknya berat gitu ya. Betul. Apalagi suruh stronger Ya. gitu ya. Comeback stronger, kembali dengan kuat gitu ya. Ya, mungkin sebelum kita masuk ke langkah-langkah, ada satu ayat yang mau saya kasih buat teman-teman semua. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Ini ayat yang sungguh amat sangat terkenal ya. Yang mungkin kita sering baca, 40 ayat 31. Udah ketemu kali ya? Oke, sudah. Yang baca siapa nih? Saya boleh, Oke, biasanya Karindo ya baca ya. Gantian sih. Oke, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Kuncinya adalah dari kata menanti-nantikan. Sama kayak kita misalnya menanti-nantikan gebetan kita, pacar kita kan menggebu-gebu tuh. Iya. Apalagi kalau first date gitu kan, Wah, menggebu-gebu, pokoknya dandan apa segala macam, menyiapkan segala yang terbaik untuk kita. Gimana saya jadi first impression yang good dan baik buat gebetan kita, Mengesankan gitu ya. mengesankan kan. Nah sama dengan Tuhan teman-teman, kita ini everyday harus terus menanti-nantikan Tuhan dalam hidup setiap kita. Dikatakan supaya kita dapat kekuatan yang baru. Tadi saya katakan bahwa setiap hari Tuhan tuh kasih kekuatan yang baru buat kita. Tuhan gak kasih kelemahan, Tuhan gak kasih kejatuhan, tapi Tuhan kasih kekuatan yang baru supaya hari demi hari kita bisa jalani. Dikatakan kita lari gak jadi lesu, kita jalan gak jadi lelah. Jadi apapun hari demi hari, rintangan, cobaan yang kita alamin itu gak membuat kita menjadi mundur, gak membuat kita menjadi lemah, tapi justru itu yang membuat kita menjadi
ayo kita balik, comeback stronger, jadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Kuncinya adalah menanti-nantikan Tuhan setiap hari dalam hidup kalian semua. Jadi jangan sampai kita jadi pribadi yang cuek sama Tuhan, yang istilahnya nggak mau nggak mau mendekat sama Tuhan. Kan ada firman yang berkata kalau kita mendekat ke Tuhan, dia juga akan mendekat sama kita. Sekarang gimana Tuhan mau mengenal siapa kita kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan? Sama kayak kita deketin seseorang, gimana kita mau dia kenal sama kita kalau kita nggak deketin dia gitu kan? Itulah Tuhan. Tuhan tuh Tuhan yang sensitif, Tuhan yang pencemburu. Jadi jangan sampai kita ini istilahnya menduakan Tuhan dengan apa yang kita jalani, kita alami yang mungkin itu tidak enak buat kita, dan itu jadikan alasan untuk kita menjauh dari Tuhan. Tapi enggak, tapi harusnya apapun yang terjadi dalam hidup ini itu membuat kita harus jadi lebih kuat dari sebelumnya. Tapi mungkin masalahnya berat ya, semua orang ngalamin galau, ngalamin misalnya pusing, penat, itu hal lumrah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia di bumi ini. Tapi pertanyaannya, mau sampai berapa lama kita ada dalam lingkaran itu? Apakah kita mau setiap hari galau terus, besok galau lagi, lusa galau lagi? Capek guys. Tapi ayo, mari comeback stronger, karena Tuhan akan kasih kekuatan baru ketika kita benar-benar mengingini Tuhan everyday, hari demi hari. Percayalah, Tuhan kasih kita bukan roh penakut, bukan roh yang bikin kita jadi lelah, tapi Tuhan kasih kita roh keperkasaan dan keberanian supaya kita bisa melanjutkan hidup kita hari demi hari. Ya kan, sama ketika mungkin pandemi ya, dari yang tadinya kita aman-aman aja, pandemi datang semua berubah. Langsung online, sekolah di rumah, mungkin ada yang pakai cuma seragam doang, bawahnya pakai celana tidur ya kan. Ya kan cuma nongol muka doang di laptop kan. Betul. Pembelajaran. Ya itu adaptasi. Makanya kita ini harus bisa adaptasi dengan keadaan hidup setiap hari. Dari yang tidak ada pandemi jadi ada pandemi, sampai akhirnya kembali normal. Dari yang tadinya leyeh-leyeh, bangunnya agak siang, sekolah online nggak mandi ya kan, ini haus mandi. Ya banyak loh bangsa kenanya anak-anak waktu kalian online pada mandi enggak kok, mandinya siang. Yang penting on cam dulu ya. On cam dulu, yang penting udah nggak ada belek, cuci muka, yang penting kelihatan seger gitu kan. Tapi akhirnya kan pemerintah akhirnya memberikan keputusan akan new normal, akan kembali normal, jadi balik seperti sedia kala. Harus adaptasi lagi deh, yang tadinya leye-leye, yang tadinya nggak mandi pagi, sampai akhirnya harus bangun pagi dan mandi lagi, menjalani hari seperti sebelum pandemi datang. Comeback lagi, kembali lagi, meskipun awalnya mungkin agak males, meskipun awalnya mungkin udah terbiasa online di rumah, sampai akhirnya kembali kepada posisi yang semula, on position, untuk kita sebagai anak-anak yang masih sekolah, kembali sekolah normal seperti dulu. Perlu adaptasi hari demi hari. Oke. Begitu datangnya pandemi, banyak orang ngeluh gitu ya. Betul. Karena harus menyesuaikan. Betul. Kaula muda juga Gen Z nggak bisa nonton weekend. Iya, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar kota juga. Nggak bisa keluar kota, cuman di rumah. Betul. Paling WhatsApp gitu ya. Iya, harus pakai masker, itu yang susah tuh. Harus pakai masker gitu ya. Ingat banget tuh. Tapi setelah pandemi berjalan, sepertinya semua udah terbiasa pakai masker. Ya, adaptasi gitu biasa, ya udah. Adaptasi itu berjalan dengan baik. Betul, ya. nonton juga akhirnya nggak boleh sebelahan, harus diselang-seling gitu kan. Nah kemudian datanglah new normal, kemudian beradaptasi lagi. Ada yang mungkin mereka berpikir justru nggak mau melepas masker, karena katanya sekarang nggak pede kalau nggak pakai masker gitu ya. Jadi kan orang nggak tahu ya kalau lagi jerawatan atau apa gitu kan. Atau mungkin perlu adaptasi lagi. Enak ya kayaknya online aja di rumah, ibadah juga kayaknya lebih banyak tuh mau pilih online yang mana gitu ya. Bisa, sambil makan mie instan gitu ya, tidak menghormati hadirat Tuhan. Tapi pada akhirnya kita semua sudah new normal dan berjalan dengan sesuatu yang memang dulu bahkan kita nggak bisa lakukan, sekarang kita bisa lakukan. We have to come back stronger before. Jadi ya kita harus kembali dengan kuat dari yang sebelumnya, dari yang masa sebelum pandemi, pas pandemi, dan ini sudah normal kembali. Ayo, ini waktunya kita jauh lebih kuat dari sebelumnya, secara mental, secara kesehatan, semualah, segala aspek. Ini waktunya kita benar-benar gaspol ya. Kita udah
cukup dengan semua serba online Ketidakjelasan ya, juga gitu ya. leyeh-leyeh di rumah itu udah cukup guys. Ini waktunya kita anak-anak muda itu ayo come back stronger, kembali pada posisimu dengan kekuatan yang baru yang berasal dari Tuhan. Oke, nantikan Tuhan Betul. supaya kita mendapatkan Betul. kekuatan baru, dan maka dikatakan seperti burung Raja Wali gitu ya Yes. ketika dia terbang tinggi. Iya. Oke, gimana nih Kak Indra? Nah, apanya gimana nih? Langkah selanjutnya. Agak Oke. kaget saya ditanya. Juga kaget. Oke, ada 3 poin ya teman-teman untuk kita bisa comeback stronger dalam hidup setiap kita. Yang pertama itu ini yang saya ngambil dari sebuah lagu ya kan. Oke, lagu. Lagi terkenal ya. Mau nyanyi bareng nggak bang? Oh iya benar ya. Sekali Yesus selamanya Oke. Yesus. Perlu kita nyanyi? Oh nggak usah ada. Ada gitar soalnya. Ada. Jadi poin yang pertama dalam hidupmu, dalam hidup kalian semua teman-teman, untuk kita bisa comeback stronger, tetap sekali Yesus selamanya Yesus. Yes. Mau musimnya ganti, mau keadaannya berubah, yang tadi saya bilang dari yang normal jadi pandemi balik ke normal, apapun itu musimnya, apapun itu keadaannya, tetap sekali Yesus selamanya Yesus di hidup kalian. Mau tadi kita bilang mungkin ibadah online sambil makan mie instan, ya mungkin secara fisik itu nyaman buat daging, tapi jangan sampai hatimu dan pikiranmu berubah, bahwa even ketika pas pandemi kalian semua ibadah online di rumah dengan santai, tapi jangan sampai pengikutanmu akan Tuhan itu berubah karena saking nyantainya jadi udah lupa sama Tuhan ya. Makanya hari ini untuk kita bisa comeback stronger, yang pertama adalah sekali Yesus selamanya Yesus dalam hidup teman-teman semua. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai 6. Oke, Bisa baca Amsal lagi? 3 ayat 5 sampai 6 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berikutnya ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Ini juga ayat yang sangat powerful ya. Percaya sama Tuhan dengan segenap hati. Jangan kita pakai pengertian kita, ego kita, dan jangan sampai kita melupakan Tuhan. Dikatakan kalau kita mengakui Dia dalam segala hal hidup kita, dikatakan Tuhan akan meluruskan jalan kita. Dengan kata lain, Tuhan akan membuka setiap pintu dan jalan di hadapan kita, di depan setiap kita. Tahun ini ya, sebelum tahun ini berakhir, saya percaya Tuhan tuh punya plan yang baik buat kita. Dia sudah merencanakan rencana yang luar biasa untuk kita bisa menerima semua janji dan rencana Tuhan. Tapi bagaimana kita mau menerima janji itu, bagaimana kita istilahnya menyiapkan wadah kita, apakah kita sudah siap untuk menerima semuanya itu, atau mungkin kita masih belum siap ya. Saya pernah doain gini bang, saya pernah doain bahwa Tuhan tuh mau kasih sesuatu yang besar buat saya, tapi karena kamunya belum siap, karena hati kamu juga belum siap, karena kamu masih jatuh dan belum istilahnya seperti standarnya Tuhan, seperti apa yang Tuhan mau lah istilahnya, maka tuh hadiah tuh belum datang ke saya. Caranya gimana supaya hadiah datang? Ya udah, ayo terus kejar Tuhan, terus cari Tuhan, senengin Tuhan, sampai kita didapati benar-benar siap sedia menerima semua berkat dan janji itu. Dalam kondisi terpuruk sekalipun, dalam kejatuhan kita, ingat kita punya Yesus dalam hidup kita. Jangan sampai keterpurukan, kejatuhan kita itu membuat kita jadi menjauh dari Tuhan. Tapi biar kita terus mendekat sama Tuhan. Saya percaya kalau ditanya di saat teman-teman lagi terpuruk, galau, ada gak sih yang doa sama Tuhan? Saya percaya pasti akan ada yang jawab, iya saya doa sama Tuhan. Semua orang Kristen pasti ketika lagi terpuruk, lagi kepepet, kuncinya satu, senjatanya satu, doa sama Tuhan. Even sebelumnya dia gak pernah doa gitu kan, tapi ketika udah kepepet, udah gak bisa ngapa-ngapain, akhirnya datang doa sama Tuhan. Ya Tuhan tuh, untungnya kita tuh punya Tuhan yang sabar, nggak pemarah. Lu kalau datang kalau ada maunya aja lu gitu kan. Itu kalau temen kayaknya udah tinggalin Iya, aja gitu. maksudnya kamu datang kalau cuma ada maunya doang. Untung Tuhan tuh bukan Tuhan yang seperti itu. Mau bagaimanapun kita dalam hidup ini,
dia tetap Tuhan yang menerima dengan tangan terbuka, teman-teman. Asalkan bukan cuma saat kepepet doang, tapi setelah kita menerima semua itu, ya tetap kita ada di dalam Tuhan. Nah kadang nih anak-anak muda atau anak-anak Tuhan tuh nakalnya tuh gitu, ketika kepepet deket doa dapat lupa lagi gitu kan. Jadi istilahnya ya lu jadiin Tuhan tuh apa, cuma sebagai apa sih, cuma sebagai ban serep doang atau gimana gitu kan. Jangan sampai kita itu menjauh tapi tetap dekat sama Tuhan in every condition, dalam segala situasi, dalam segala kondisi tetap Yesus dalam kehidupan kita. Kalau bahasa Inggrisnya in Christ we will be strong, ya kan. Waduh. Di dalam Tuhan tuh kita bisa jauh lebih kuat. Luar biasa. Kalau di luar Ya, begitulah. ujungnya seperti apa? Betul. Gitu ya. Betul. Kak Indra ya. Jadi memang sekalipun banyak hal yang sedang terjadi, ini yang pertama gitu ya kesimpulannya, bahwa pastikan sekalipun kita jatuh di tangan Tuhan. Betul. Ya Kak Indra ya. Jangan di tangan mantan, jangan di tangan orang lain, dan kepada siapa kita gandul, Yap. itu juga harus sama Tuhan aja, supaya tidak semakin jauh dan semakin kita nggak sadar kalau ternyata kita sedang menjauh lebih lagi Ya. sama Tuhan ya. Dan makanya itu parahnya kalau kita nggak mengakui Tuhan dalam hidup kita, itu udah fase paling parah sih menurut saya. Jangan sampai kita menyangkal Tuhan, jangan sampai kita nggak mengakui Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup kita. Toh apapun yang kita miliki hari ini, semua apa yang kita punya itu, gue percaya itu semua tuh pemberian Tuhan sih. Lewat orang tua kita, mungkin lewat pekerjaan kita, lewat berkat yang kita terima, semua itu asalnya dari Tuhan. Makanya jangan sampai kita menyangka atau tidak mengakui Tuhan. Karena kalau kita mau berani istilahnya berkata sekali Yesus, selamanya Yesus di hidup saya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, Tuhan tuh bukan Tuhan yang tutup mata. Dia bukan Tuhan yang berhutang, tapi ada gift yang mau Tuhan kasih dalam Matius 10 ayat 32 sampai 33. Matius 10 ayat 32 sampai 33 ini adalah gift yang akan Tuhan kasih ketika kita berkata sekali Yesus, namanya Yesus ya, dalam hidup kita. Berkata seperti ini: setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang ada di surga. Ayat ini berbicara tentang nanti ketika kita akan kembali ke surga. Saya percaya at the end ujungnya adalah surga dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus mengenal kita ketika kita sudah ada dalam pintu kerajaan surga, teman-teman? Kan kalian sering dapat firman Tuhan ya, maksudnya ada kitab kehidupan, nanti akan dilihat, ditimbang dan segala macam. Apakah at the end nanti Tuhan mengenal kita dan Allah Bapa mau menerima kita, teman-teman? Kuncinya adalah setiap orang yang mengakui Yesus di depan manusia, Yesus juga akan mengakui kita di depan Allah Bapa yang di surga. Simple. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Jangan nyangkal Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, dan hidupnya dalam Tuhan, maka Tuhan pun juga akan memberi hal yang baik buat kita. Tapi kalau kebalikannya, dikatakan barang siapa menyangkal Tuhan di depan manusia, dia juga akan menyangkal kita di depan Bapa yang ada di surga. Pilih yang mana, kalian mau mengakui Tuhan atau kalian mau menyangkal Tuhan. Udah simple itu aja, Bang. Iya. Pilihan di tangan kaulah muda. Betul. Gitu ya siang hari ini. Jadi memang ini reward yang kita akan dapatkan gitu ya dari poin pertama ini. Makanya keputusan kembali lagi di tangan kaulah muda Gracia nih. Seperti apa ya? Kak Indra hanya mendapatkan sebuah pesan yang disampaikan. Pilihannya kembali lagi kepada setiap pribadi ya, Kak Indra ya. Dan seharusnya kita sudah memilih hal yang terbaik ini ya, supaya nanti ketika kita masuk kepada kekekalan gitu ya, Tuhan juga pasti kenal dengan kita. Iya, jangan sampai siapa lu? Siapa lu? Udah gendut nih kacamata. Nggak kenal kan? Iya, saya seksi konsumsi gitu. Ya kadang itu loh, maksudnya jangan sampai istilahnya, oh gue udah pelayanan, tapi kan kadang kalau kita pelayanan juga kita motivasinya salah.
fokusnya nggak ke Tuhan itu nggak akan dihitung Sebenarnya teman-teman. pelayanan gitu ini enggak sih Kak Indra? Merupakan buah pengenalan kita akan Tuhan enggak Iya sih sebenarnya sebenarnya? itu pelayan tuh bukan menentukan kita masuk surga atau enggak ya, Hmm, lebih kepada value kehidupan kita sehari-hari. value-nya Itu ya. yang Tuhan lihat. Pelayanan tuh ya bener kayak tadi abang, kayak buah dari pertobatan, Iya. ekspresi kita untuk giving the best buat Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan di hidup kita, kita balik berikan buat Tuhan, itu dalam pelayanan. Iya. Tapi yang bisa menentukan ini semua adalah ya kehidupan kita sehari-hari. Oke. Karena pelayanan kan paling cuma seminggu berapa kali ya kan. Tapi yang namanya kehidupan sehari-hari ya Iya. everyday 24 jam teman-teman. Oke, jangan jadikan pelayanan tuh sebuah pancingan berkat Tuhan datang ya. Betul. Jadi- Toh juga kalau misalnya berkat Tuhan kalau memang udah jatah kita pasti akan dapat juga kok. Yang Gitu. pasti tadi ya, akui Tuhan Betul. dalam semua kehidupan kita. Itu poin yang pertama, Pertama. dan reward apa yang kita dapatkan Betul. ya. Akui Tuhan, maka Tuhan akan mengakui kita. Itu yang jauh lebih penting Betul. gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya Kak Indra, Nah, gimana caranya supaya kita comeback stronger dari sebuah pengalaman masa lalu mungkin, atau hari ini yang sedang mengambil sebuah keputusan untuk bangkit. Ya, yang kedua adalah rendah hati dan mau belajar mengakui kekurangan kita atau kesalahan kita. Ya, kita mau buka dari Yakobus 4 ayat 6, teman-teman. Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Oke, Oke. ayat 6 Abang bisa bacakan. Yakobus 4 ayat yang ke-6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Salah satu kekurangan kita anak-anak muda tuh gengsinya tinggi, teman-teman. Oh, itu anak muda banget Kak Iya, Indra. betul. Gengsinya tinggi, egonya tinggi, dan misalnya tidak mau misalnya kalau salah tuh mengaku salah tuh kadang berat gitu kan. Kadang melemparkan kepada orang lain gitu kan. Itu yang kadang bikin kita ini nggak bisa maju lebih cepat lagi dalam Tuhan, karena nggak punya kerendahan hati dan juga nggak mau mengakui kekurangan dan kesalahan kita. Hari ini coba belajar punya kerendahan hati dalam hidup kalian. Karena kerendahan hati itu akan membuat kita menerima didikan dan pembentukan yang akan Tuhan kerjakan hidup kita. Istilahnya, ini Tuhan hidup saya, ya kan? Saya mau comeback stronger, saya mau mulai lagi dari nol gitu kan. Sok Tuhan didik, Tuhan bentuk seperti apa yang Tuhan mau, sampai saya didapati pas dan setia. Istilahnya ketika kita nyerahin hidup sama Tuhan itu perlu kerendahan hati, teman-teman. Betul. Toh kita nyerahin semuanya aja ke Tuhan, biar Tuhan yang didik, Tuhan yang bentuk. Ya toh juga Tuhan yang menciptakan kita. Betul. Gitu ya Kak Indra ya. Jangan sampai di tengah jalan kita jadi komplain, protes sama Tuhan. Kan di awal udah mau nggak serahkan hidupmu sama Tuhan. Kalau kalian mau ya berarti ayo mau dengan kerendahan hati. Jangan mau karena terpaksa. Karena kalau mau karena terpaksa ya itu nanti yang keluar adalah ego kita masing-masing, kecongkakan kita. Kan dikatakan Allah menentang orang yang congkak. Orang yang congkak, orang yang sombong tidak akan bisa menerima didikan dan gak akan kembali kepada posisi yang semula. Karena dia akan selalu defend, dia akan selalu istilahnya menjawab semua, akan selalu bertahan. Dia nggak mau terima masukan, dia nggak mau terima saran. Itu ciri-ciri orang yang sombong. Tapi kalau kita punya kerendahan hati, kita mau mengakui kesalahan kita, kekurangan kita akan menerima advice dari orang lain, kita akan terima saran, masukan dari orang lain. Apalagi ini yang dari Tuhan, masa kita nggak mau gitu kan. Jadi untuk kita bisa comeback stronger, miliki kerendahan hati dan mau mengakui kekurangan dan kesalahan kita. Karena dari situlah awal dari mana kita akan dididik, dibentuk kembali menjadi lebih kuat. Istilahnya kalau kayak pom bensin mulai dari nol ya Pak. Mulai dari nol ya. Tombol resetnya ditekan ya. Ditekan jadinya ya. dari nol. Jadi biar Tuhan yang mengisi akan hidup setiap kita. Jadi perlu kerendahan hati, perlu yang namanya mau mengakui kekurangan dan kesalahan kita. Oke, karena nanti Tuhan akan memberikan arahan lewat Roh Kudus ya. Betul.
untuk step apa yang kita akan lakukan ke depannya. Karena kalau ego kita masih tinggi, ya kita nggak akan bisa menerima Roh Kudus dalam Karena hidup kita. udah ada blocking dulu Blocking dalam diri. dulu dan pengertian sendiri bersandar pada diri Ya, sendiri. yang tadi itu ya. Yang dari di Kalau awal. kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, Iya, bukan minta hikmat Tuhan justru ya. betul. Kalau kita bersandar sama Tuhan, dia akan lurusin jalan kita, teman-teman. Jadi poin yang kedua, Abang Leo rendah hati dan mau belajar mengakui kekurangan atau kesalahan kita. Oke, itu yang step kedua, supaya kita melangkah lebih lagi, supaya kita bisa kembali lagi on position. Setelah tadi agak melenceng, kita kembali ke tempat yang awal, ke Betul. tempat yang semestinya Tuhan membawa kita gitu Betul. ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya Nah, Kak ini Indra, poin yang terakhir ya. poin terakhir ya, ketiga. Kita harus bisa yang namanya hard working and never give up, teman-teman. Hard working and never give up. Belajar lebih keras lagi dan tidak menyerah. Ada istilah yang berkata usaha tidak mengkhianati hasil, ya kan? Seorang atlet, seorang olahragawan untuk bisa menjadi nomor satu itu perlu perjuangan. Perlu yang namanya latihan setiap hari lebih keras lagi. Dan ada hasilnya dari usaha apa yang sudah dia lakukan, yaitu menjadi juara tentunya, Iya. ya kan? Sama ketika klub bola, MU kah, Barca kah, ya mereka latihan setiap hari supaya jadi nomor satu di dunia, ya kan? Kalau nggak latihan nggak akan bisa, saya rasa, ya kan? Makanya kenapa ada istilah usaha tidak mengkhianati hasil. Perlu kerja keras untuk kita comeback stronger. Perlu yang namanya never give up, untuk kita kembali kepada posisi kita. Untuk kita bisa comeback stronger, kembali lebih kuat, perlu yang namanya kerja keras dan tidak menyerah. Karena setiap kejatuhan, setiap keterpurukan itu yang akan membuat kita menjadi lemah, teman-teman. Kalau itu nggak dilawan, kalau itu nggak kita istilahnya kita hadapi dengan kerja keras, saya kerja keras tuh tetap baca Alkitab meskipun ngantuk, ya kan, tetap saat teduh meskipun udah letih matanya atau udah gimana, tetap pelayanan meskipun hatinya lagi galau dan segala macam. Itu kerja keras kita untuk kita tetap ada di dalam track yang benar dan tidak menyerah dengan keadaan, dengan situasi, dengan apapun itu kita tidak menyerah. Jangan sampai kita jadi anak-anak muda yang gampang nyerah. Udah di jadwal pelayanan, tiba-tiba lagi ada masalah sama pacarnya, saya izin dulu ya. Lagi nggak enak hatinya. Ya memang kalau lagi nggak enak harus diberesin ya. Tapi kan nggak harus dengan izin juga gitu kan. Ya itu konsekuensi dari namanya pacaran pada masa-masa remaja gitu kan. Makanya saya menyarankan jangan pacaran dulu kalau lagi masa-masa remaja. Nanti gitu ya, aja kalau udah kuliah, udah kerja tuh kalian akan nemuin tipe-tipe macam yang lebih daripada apa yang ada di masa-masa SMA menurut saya. Karena gitu, karena kalau remaja itu kan masih labil, ya kan. Lagi ribut sama pacarnya, ngefek kemana-mana, rembet gitu bang. Beda sama kita yang udah dewasa. Even kita lagi masalahnya mungkin beda. Mungkin masalah abang dalam masalah dalam rumah tangga, saya juga dalam masalah pekerjaan. Tapi ya saya tahu ada tanggung jawab sebagai seorang pelayan yang harus kita lakukan. Kita mengesampingkan dulu masalah kita fokus, kita comeback stronger, kita melayani Tuhan. Setelah itu ya udah, Tuhan tolong bantu, saya butuh pertolongan Tuhan atas setiap masalah kita. Tapi kalau anak-anak muda zaman sekarang kan ya nggak mau tahu, gue lagi galau ya udah gue mau izin. Ya kan? Kita jadi bingung gitu kan. Masalah ini izin ya kan. Kayak sekolah ya. Iya, makanya lebih baik ya nih anak-anak kelas 12 nih ya, dengerin. Lebih baik berteman dahulu. Nanti kalian kuliah tahun depan juga, kalau misalnya kalian sekarang deket nih kan belum tentu juga satu tempat kuliah. LDR-an dan segala macam itu lebih susah. Di tempat nanti kuliah itu bakal nemu cowok atau cewek yang lebih wow dari apa yang kalian kenal hari-hari ini. Ini bukan berarti saya ngelarang, tapi saya menganjurkan kalian. Keputusan tetap di tangan teman-teman semua. Makanya ayo, perlu hard working, never give up untuk kita kembali kepada posisi kita. Efesus 4 ayat 28 ayat yang terakhir.
Efesus 4 ayat yang ke-28, teman-teman. Kamu bisa Efesus bacakan? 4 ayat ke-28 ya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya, kalau kita udah jatuh dalam dosa, jangan kita tambah jatuh lagi, teman-teman. Dikatakan perlu bekerja keras, lakukan pekerjaan yang baik. Artinya Pak, bertobat balik, usaha yang keras. Jangan istilahnya lagi ngalamin sesuatu, ya malah jadi semakin dalam kejatuhannya gitu tuh. Tapi perlu yang namanya hard working untuk kita kembali dan pantang menyerah, ngelakuin pekerjaan yang baik dengan tangan kita sendiri. Supaya apa? Supaya orang bisa melihat buah yang baik, supaya orang bisa terberkati dengan semua pelayanan kita. Abai, kalau kamu udah pelayanan sebagai seorang worship leader, pemusik, singer, itu udah harus koneksinya udah harus pol-polan sama Tuhan. Karena mereka yang ada di jemaat itu, kita sebagai alat Tuhan bagaimana caranya menghadirkan hadirat Tuhan turun melanda mereka. Ini berkat yang bisa seorang worshiper kasih buat jemaat ya Bang. Saya percaya ketika kita fokus, kita bersatu, unity, hadirat Tuhan turun, jemaat diberkati dengan hadirat Tuhan. Ini berkat yang kita bisa berikan buat mereka. Kita jadi berkat buat mereka, jemaat yang hadir pada ibadah. Makanya ayo, apapun hari-hari ini kondisi kalian, apapun masalah kalian, ayo hard working and never give up. Jangan malah jatuh dan tergeletak, tapi ayo bangkit dan bangkit. Saya percaya untuk kita bisa comeback stronger ya, kerja keras untuk kembali kepada level rohani yang seharusnya ya. Karena misalnya kita di awal level 99, tapi karena ada kejatuhan, karena ada masalah, karena ada hal-hal yang terus turun ya, gitu itu membuat level kita jadi turun. Tapi bagaimana caranya kita push rank lagi, kita bangkit lagi ke level yang 99 itu. Kejatuhan akan membuat kita jadi turun. Tapi kalau kita hard working, never give up, kita mau berusaha, itu akan membuat kita jadi naik dan naik. Iya, dan bahkan jangan sampai ketika kita tergeletak, tangan Tuhan diulurkan, kita juga masih tetap nggak mau gitu ya, Kak Indra ya. Raih, gitu kan. Jadi ya mau tangan siapa lagi yang kalian pegang? Saya tangan Tuhan gitu kan. Kan nggak mungkin tangan cowok lu yang megang lu gitu kan. Apakah mereka bisa nyelamatin lu? Nggak bisa. Yang bisa nyelamatin kita ya tangan Tuhan udah. Simple aja teman. Oke, jadi 3 hal ya yang menjadi langkah comeback stronger untuk Kaula Muda Gracia bisa terus mengikuti segala apa yang Tuhan berikan di hadapan kita. Dan satu kesimpulan dari 3 hal ini juga bisa dikatakan bahwa tahun ini Anda dan kita semua ya, Kaula Muda Gracia mengakhiri tahun 2024 butuh sebuah hubungan dengan Tuhan terkoneksi. Baik hujan, panas, kering, badai ya, apapun yang sedang Anda hadapi, tetap sekali Yesus selamanya Yesus. Ya, oke. Kak Indra mungkin mengakhiri program yang Enfresh yang hari ini, bisa berikan closing statement untuk Kaula Muda Gracia sebelum nanti informasi kegiatan mungkin ibadah dari Lifeguard. Oke teman-teman, closing statementnya adalah jangan pernah berhenti untuk kita mau bangkit ya. Karena gue percaya kita punya destiny jadi kepala dan bukan ekor. Jadi ayo, apapun kejatuhanmu hari-hari ini, apapun yang menjadi dosa kalian hari-hari ini, jangan itu menjadi alasan untuk kalian menjauh, tapi biar itu menjadi acuan kita untuk kita bangkit kembali kepada Tuhan. Jadi percayalah, Tuhan dengan tangannya terbuka selalu ada buat kita hari demi hari. Oke, Jumat depan ada acara apa nih di Lifeguard? Kalau tadi malam kan badminton ya. Badminton ya, saya grup. Jumat depan kembali ibadah. Ya, jadi akan dibawakan oleh Kak Ikonawa. Ya, jadi saya mengundang buat teman-teman semua juga boleh hadir setiap hari Jumat jam 6 sore di Gedung Lantai 2 untuk kita bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Buat kalian yang mungkin Kak bingung pulang naik apa, tenang, kita akan sediakan pengantaran pulang. Jadi nanti
tinggal daftar di asyir di awal, tulis nama dan alamat gitu. Jadi orang tua juga yang mungkin anak-anaknya mau ikut datang, Itu nggak usah nggak khawatir. ada pengantaran pulang gitu ya, Kita nggak bisa antarkan jemput, sampai nanti diantar sampai di rumah juga dengan ya. selamat, tidak kurang apapun. Waduh luar biasa. Iya. Plus ditambah konsumsi. Konsumsi. Ada konsumsi ya. Betul. Bener ya Kak Indra ya? Ada. Tapi cuma untuk satu anak aja. Iya, satu anak Dan satu, Kalau iya. mamanya nggak boleh dibawain dia. Oke Kak Indra bisa menutup dengan berdoa, memblessing untuk seluruh pendengar juga atau teman-teman yang sedang menyaksikan yang Enfresh ini. Silakan. Baik, yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan. Come back stronger. Kami tahu Tuhan, kami jauh dari kata sempurna. Banyak kejatuhan yang kami alami, banyak dosa yang mungkin kami buat dalam hidup setiap kami Tuhan. Banyak luka yang kami bikin di hati-Mu Tuhan dengan semua perbuatan dan perkataan kami Tuhan. Tapi kami percaya biar siang hari ini Bapa buat kami boleh come back stronger, kembali kepada posisi kami, kembali kepada hadirat-Mu Tuhan, untuk kami bisa Tuhan bersama-sama Tuhan menuntaskan tugas dan bagian kami, dan Kau dapati kami setia sampai akhir Tuhan. Kami percaya apapun Tuhan yang menjadi masalah kami pada hari-hari ini, kami mau bawa di hadapan tatamu. Kami percaya Tuhan Kau tidak memberikan kami kepada pencobaan yang melebihi batas kemampuan kami, tapi kami percaya kami bisa menghadapi semuanya bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau memberikan kami kekuatan yang baru yang daripada-Mu, yang membuat kami bisa jauh lebih kuat dari yang sebelumnya Tuhan. Kami percaya Bapa, biar siang hari ini Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi pergumulan kami bawa semua di hadapan tatamu. Kami percaya Kau Tuhan akan membuka pintu di depan setiap kami, dan kami percaya Tuhan ada jawaban yang akan kami terima dalam setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat siang hari ini. Kami berdoa biar Kau juga berikan kami semua perlindungan yang sempurna, kesehatan dan kebaikan daripada-Mu Tuhan, sehingga tidak ada yang sakit di antara kami. Kalaupun ada yang sakit, kami percaya Bapa, siang ini kami berdoa, mari Bapa Kau yang sembuhkan yang sakit, Amin. yang sedang tidak enak badan, yang sedang flu, Kau sembuhkan semuanya Tuhan. Kami percaya Engkau-lah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Kau Bapa yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan keadaan setiap kami Tuhan. Kami berdoa, mari Bapak, biar kami Tuhan boleh didapati punya kondisi tubuh yang baik, punya kekuatan yang baru yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Radio Suara Gracia Tuhan, Kau yang tempatkan radio ini ada di kota kami Tuhan, di kota Cirebon ini Tuhan. Kami percaya ini radio menjadi berkat yang luar biasa buat setiap kami yang mendengar Tuhan setiap hari. Bapak, kami percaya Bapak Kau akan pakai Radio Suara Gracia menjadi berkat yang luar biasa buat semua orang, bukan cuma yang ada di kota Cirebon, tapi semua orang yang ada di penjuru dunia ini Tuhan, lewat siaran-siaran, lewat streaming yang ada, yang dikumandangkan setiap hari. Bapak, kami percaya Kau berkati semua all crew yang ada, buat Kak Leo, buat semua Tuhan yang ada di Radio Suara Gracia. Kami percaya Bapak Kau yang jamin kehidupan mereka, Kau yang bawa mereka lebih tinggi lagi, dan kami percaya Bapak semua yang baik pasti terjadi dalam kehidupan kru dan juga Radio Suara Gracia. Terima kasih Bapak buat siang hari ini Tuhan. Kami percaya pagi ini Tuhan kami mau terima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya semua yang baik yang daripada surga Kau jadikan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapaknya, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke Kak Indra, sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Ketemu lagi Sabtu depan ya, Sabtu depan jam ya? 10 ya. Oke. 2 kali dalam sebulan ya. Oke, siap. Oke, Kaulo Muda Gracia, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan program Yang Enfresh, dan kita akan kembali berjumpa di lain kesempatan di program-program lainnya. Dan pastikan weekend ini juga Anda mendengarkan Radio Suara Gracia selama 24 jam dalam sehari yang akan memberkati Anda. Saya Leo pamit, selamat siang dan Tuhan memberkati.